dari Prodi S1 Farmasi Umum Kelas A tahun 2020, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai jenis paragraf. Pasti di sini teman-teman banyak yang belum tahu kan, paragraf itu terbagi menjadi berapa dan apa saja. Yang belum tahu, kita belajar bersama. Jenis paragraf itu sendiri secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. 1. Jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang posisi kalimat utamanya berada di akhir dan kalimat penjelasnya ada di awal paragraf atau alinea. Yang kedua, ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif merupakan alinea yang posisi kalimat utamanya ada di awal dan kalimat penjelasnya ada di akhir. Yang ketiga, ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal dan di akhir paragraf, dan kalimat penjelas ada di tengah-tengahnya. Dan yang terakhir adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif merupakan paragraf yang posisi kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Yang kedua, ada jenis paragraf berdasarkan ekspresi atau cara pengungkapan. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, ada paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari awal waktu sehingga seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Yang kedua, ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu kejadian sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Yang keempat, ada paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Dan yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Yang terakhir, jenis paragraf berdasarkan urutan. Jenis paragraf berdasarkan urutan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka terletak di awal sebuah karangan atau paragraf. Paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar atau pembuka isi sebuah karangan terhadap pembaca. Contohnya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis alat musik tradisional di Maluku. Maluku adalah salah satu daerah di Indonesia bagian timur yang memiliki banyak sekali kekayaan alam. Yang kedua, ada paragraf isi atau paragraf penghubung. Paragraf penghubung terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup pada sebuah karangan. Paragraf penghubung mengantarkan isi dari karangan tersebut. Paragraf penghubung memaparkan inti dan isi sebuah tulisan. Sifat paragraf penghubung sinkron dengan jenis tulisannya seperti narasi, eksposisi, deskripsi, dan lain-lain. Contohnya, Maluku memiliki beragam jenis alat musik tradisional yang menjadi salah satu daya tarik dari Maluku. Beberapa alat musik tradisional yang berasal dari Maluku adalah tifa, arababu, ukulele, rumba, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi kesimpulan, harapan, saran, penekanan, dan ringkasan kembali hal-hal penting yang terdapat di setiap karangan. Contohnya,
Demikianlah artikel tentang alat musik tradisional di Maluku. Semoga artikel ini bermanfaat. Marilah kita selalu menjaga kebudayaan Indonesia. Sekian dan terima kasih.